orang enggan memberikan persepuluhan dengan alasan ya itu sudah usang. Ada juga yang mengatakan perpuluhan itu kan hanya untuk gembala, atau ada yang mengatakan penghasilan saya kan pas-pasan. Ada juga yang mengatakan saya kan sudah bayar pajak. Ada juga yang mengatakan penyaluran persepuluhan itu kan di gereja hanya untuk foya-foya. Kita mau lihat dulu arti sesungguhnya dari persepuluhan itu apa. Persepuluhan itu 10% dari penghasilan yang kita dapatkan itu adalah hak milik Tuhan. Sekarang ada yang mengatakan bagaimana cara menghitung 10% itu? Ya, hidup sehari-hari untuk bayar listrik, untuk bayar sampah, untuk bayar gas, untuk bayar telepon, untuk bayar ini, itu, gono gini. Nah, itu sisanya, itu gaji bersih, itu berapa? Dari situlah 1/10 itu. Setelah 10% itu kita masih ada uang lebih, nah itu bisa kita salurkan ke tabungan atau memberikan persembahan. Ya, jadi yang penting 1/10 itu dari gaji bersih. Namun ada juga orang yang mengatakan dengan iman, pokoknya saya dapat berapa, saya bawa pulang duit berapa dari perusahaan, dari tempat kerja, itu 10%. Sebelum saya potong ini, potong itu, pokoknya 10% uang yang saya dapat, itulah yang saya berikan sebagai persepuluhan. Ini tentu lebih baik, dia berikan lebih lagi buat Tuhan. Konsep persepuluhan dalam Alkitab itu 1/10 dari semuanya. Maksudnya dari apa? Dari barang rampasan perang. Nah, dari rampasan perang, rampasan hasil jarahan itu, Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Selain tujuannya adalah Abraham memberikan persepuluhan itu sebagai tanda penghormatan. Dia hormati Tuhan, dia mengasihi Tuhan Allah yang sudah memberkati dia melalui hambanya Imam Maha Tinggi Melkisedek. Dan juga untuk ucapan terima kasih kepada sang imam yang sudah memberkatinya. Kejadian 28 ayat 22 mengatakan kisah lain yaitu tentang Yakub, dan batu yang Yakub dirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan selalu Yakub persembahkan 1/10 kepadamu. Ini janji Yakub. Tuhan, dia berjanji kepada Tuhan Allah, kalau engkau berkati aku, maka aku berjanji 1/10 dari berkat yang engkau berikan mengalir dalam hidupku. Aku berikan 1/10 kepadamu ya Tuhan Allah. Kenapakah Yakub melakukan hal itu? Yakub mau memberikan persepuluhan, bahkan dia berjanji dengan bersumpah karena dia ingin membalas segala berkat Tuhan. Jadi orang yang memberikan persepuluhan itu berarti dia tahu berterima kasih. Itulah cara-cara yang dilakukan dalam sejarah Perjanjian Lama. Kemudian juga jenis-jenis persepuluhan itu apa aja? Pertama adalah untuk panen pertama, hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu. Dan persembahan itu harus dibawa ke tempat yang dipilih Tuhan dan diletakkan di depan mezbah Tuhan. Dan setelah memberikan persepuluhan harus memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Selain itu, tempat yang dipilih Tuhan adalah tempat untuk memberikan persepuluhan. Tidak sembarangan tempat, tidak boleh kita yang memilih tempat, tapi tempat itu adalah tempat yang dipilih Tuhan dari suku sebagai tempat kediamannya Tuhan. Di mana Tuhan diam di sanalah kita berikan persepuluhan. Jadi bukan sembarangan tempat, harus tempat yang dipilih Tuhan. Kita lihat di sini hasil persepuluhan itu bisa berupa dari hasil ladang, bisa berupa minyak, ataupun dari hasil ternak, ya, anak-anak sulung lembu, sapi, dan kambing dombamu. Sekarang kenapa sih harus persepuluhan? Persepuluhan itu harus dilakukan, itu wajib, tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan boleh atau enggak, tapi hukumnya wajib. Penting untuk memberikan persepuluhan, karena tidak memberikan persepuluhan, Maliaki 3:8-9 berkata kita menipu Tuhan. Jadi berkat yang pertama itu apa? Berkat melalui persepuluhan yang pertama adalah hasil tanah tidak dihabisi musuh.
dan pohon akan tetap berbuah. Apa maksudnya hasil tanah tidak dihabisi musuh? Maksudnya adalah segala jerih lelah kerja kita waktu kita bekerja, tidak ada pengeluaran-pengeluaran ekstra karena uang yang kita bawa itu dicuri. Kedua, perlindungan Tuhan dari sakit penyakit. Yang kedua, Tuhan berkata, tingkap-tingkap langit akan dibukakan dan berkat akan dicurahkan berkelimpahan. Jadi, tujuannya itu apa? Kalau kita berikan persepuluhan, mungkin orang bertanya manfaatnya apa sih? Ketiga berkata supaya ada makanan. Ada makanan di rumahku. Jadi orang-orang yang bekerja, entah itu sebagai hamba Tuhan full-timer, part-timer, ataupun karyawan-karyawan yang ada di dalam gereja Tuhan. Persepuluhan harus seimbang dengan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Apakah persepuluhan sama dengan persembahan? Persepuluhan itu ya persembahan. Jadi persembahan itu adalah uang yang kita berikan di luar persepuluhan. Persepuluhan harus diutamakan. Kalau memang ada uang lebih, ya itulah persembahan. Tempat memberikan persepuluhan haruslah dan satu-satunya adalah ke gereja. Harus disalurkan ke dalam gereja. Kemudian penyaluran persepuluhan dalam gereja itu gimana? Jadi kalau secara pribadi jemaat berikan persepuluhan kepada gereja. Jadi gereja lokal itu bukan hanya memungut persepuluhan dari jemaat ataupun dari orang-orang yang tergerak berikan persepuluhan melalui gereja, kemudian semua untuk kepentingan gereja, ya harus dikelola dengan begitu bijaksana dan dengan hikmat dari Tuhan. Saya nggak punya gereja induk, nggak punya sinode, saya berdiri sendiri. Nah, itu baru untuk kebutuhan operasional gereja. Kemudian juga ada sebagian dana untuk misi, itu harus dilakukan. Gereja tanpa misi tidak ada pertumbuhan dan gereja itu pasti mati. Atau untuk pelayanan sosial, jadi gereja melayani orang-orang miskin, para janda, fakir miskin. Dan ada sebagian dana juga untuk perintisan gereja baru. Jadi gereja bukan hanya sendiri, tapi ingin terus berkembang, semakin banyak, berlipat-lipat. Dan ada juga untuk lembaga atau penterjemahan Alkitab, ya untuk lembaga Alkitab Indonesia, untuk Wycliffe, ya, atau untuk The Gideon International di daerah-daerah tertentu dan mereka sangat butuh sokongan dana, kita bantulah mereka dari persepuluhan yang kita dapatkan dari jemaat.